Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kembali lagi kita bertemu pada hari ini dengan mata kuliah Tata Kelola Perkotaan, di mana pada pagi hari ini saya akan menjelaskan terkait dengan konsep kota berkelanjutan. Nah, jika kita berbicara terkait dengan konsep kota berkelanjutan, maka ada beberapa hal yang harus kita pahami kaitannya dengan konsep kota berkelanjutan. Memang pada saat ini banyak sekali pemerintah yang sudah mengarah kepada kota-kota di Indonesia itu pembangunannya adalah kota yang berkelanjutan. Nah, pada latar belakang ini saya akan menyampaikan bagaimana kontribusi kota itu, di mana salah satunya 80% produk domestik bruto dunia. Nah, ini memang sangat wajar ya, bahwasanya kota itu mempunyai kontribusi yang berperan penting, terutama dalam produk domestik bruto atau DPDB di dunia. Nah, ini disebutkan berdasarkan data dari World Bank, 80% produk domestik bruto itu berada di daerah perkotaan atau kontribusi dari sebuah kota. Lalu, kota juga menjadi penyumbang terbesar perubahan iklim dunia karena memang dengan bermacam-macam mekanisme atau model pembangunan kota sehingga inilah yang menyebabkan kenapa kota itu menjadi penyumbang terbesar dalam perubahan iklim. Salah satunya menggunakan contoh kecilnya adalah kota-kota itu banyak sekali menggunakan pembangunannya dalam bentuk kaca ya. Sehingga ini yang menyebabkan salah satu perubahan iklim yang ada di dunia. Lalu selanjutnya adalah kota juga menjadi salah satu yang mengkonsumsi energi terbesar, sekitar 60 sampai 80% dari total keseluruhan. Nah, ini akhirnya adalah menyumbangkan 70% emisi karbon. Jadi emisi karbon di dunia itu yang paling banyak adalah di domestik, itu adalah di kota atau diproduksi di daerah perkotaan. Salah satu emisi karbon itu dikeluarkan dari mana? Dari kendaraan. Yang mana kendaraan itu kalau di kota banyak sekali yang kota-kota macet mempunyai area-area tertentu macet itu mempunyai salah satu titik penting terutama untuk penyumbang emisi karbon terbesar di kota itu. Nah, dalam kota itu juga mempunyai beberapa permasalahan. Salah satu yang sering terjadi permasalahan klasik adalah terkait dengan pencemaran sungai atau pencemaran lingkungan. Lalu penumpukan sampah di situ. Nah, ini menjadi salah satu permasalahan klasik ya di mana saat ini pemerintah juga mulai fokus kepada waste management terutama dalam mengelola sampah. Nah, di DIY sendiri itu juga salah satu kota yang saat ini berupaya untuk mewujudkan kota menjadi zero waste ya, sehingga sampah itu benar-benar tidak ada. Tapi pada kenyataannya sampah di DIY pun masih ada dan sekarang masih mempunyai dampak yang sangat negatif terutama untuk pencemaran di lingkungan karena banyak sekali sampah itu yang tidak tersentral di satu tempat sehingga di beberapa tempat atau beberapa titik itu ada tumpukan sampah. Nah, ini yang menyebabkan kenapa sampah itu sangat penting untuk dikelola dengan baik. Lalu terkait dengan polusi ya, polusi suara misalkan atau mungkin resapan air yang kurang, kesenjangan sampai dengan kesehatan. Ini salah satu problematika dari sebuah perkotaan. Nah, kaitannya solusi dari kota berkelanjutan itu apa? Salah satunya adalah SDGs, di mana pemerintah, World Bank atau PBB itu meminta di setiap negara harus mewujudkan yang namanya SDGs. Nah, harapannya setiap kota itu pada tahun 2030 sudah menjadi kota yang sustainable atau sustainable city. Ini harapannya. Makanya kenapa SDGs itu mulai digerakkan dari mulai beberapa tahun ke belakang ini sampai dengan saat ini. Sekarang kalau kita melihat banyak sekali aktor-aktor SDGs yang bisa kita lakukan. Salah satunya di situ adalah terkait dengan transportasi berkelanjutan itu bagian dari SDGs, waste management misalkan, atau eco green dan seterusnya. Nah, pengertian kota berkelanjutan itu apa? Menurutnya Richards, kota berkelanjutan itu mengacu pada usaha berjalannya perekonomian dan kegiatan sosial yang meminimalisasi dampak buruk bagi lingkungan. Jadi kota ini ya berjalan secara ekonomi dan kegiatan sosial, tapi secara dampak lingkungan itu sangat minim. Makanya harus benar-benar diarahkan kepada zero tadi, zero emisi. Nah, itu salah satu contohnya untuk mengurangi polusi udara kan itu zero emisi misalkan atau mungkin sampah ya zero waste dan seterusnya. Kota berkelanjutan itu juga mengacu kuantitas ya, kualitas
kontinuitas penyediaan air bersih, pengolahan air limbah, dan pengolahan sampah atau ramah lingkungan ini juga salah satu bagian dari kota. Yang paling penting adalah aksesibilitas ya, akses antar satu tempat ke tempat lain, akses dan mobilitas ini. Akses dan mobilitas ini bisa digunakan bisa dalam bentuk pejalan kaki atau juga menggunakan public transport. Ini juga yang harus dipenuhi, terutama dalam daerah perkotaan. Karena memang aksesibilitas dan mobilitas ini harus didukung dengan transportasi publik yang berkelanjutan. Karakteristik kota berkelanjutan itu menurut beberapa pakar salah satunya adalah transportasi publik yang ramah lingkungan dan murah yang mampu dijangkau oleh masyarakat. Harapan masyarakat itu menggunakan transportasi publik itu hanya ada beberapa poin ya. Yang pertama adalah terkait dengan aman, nyaman, murah. Jadi ada tiga hal ya, aman iya, nyaman iya, murah iya. Murah itu terjangkau. Makanya kenapa ketika ada transportasi publik, maka transportasi publik itu harus diarahkan kepada transportasi publik yang berkelanjutan. Salah satunya aman, nyaman, dan murah. Ketersediaan infrastruktur untuk pejalan kaki ini juga penting karena pesepeda untuk mendorong masyarakat mengurangi penggunaan kendaraan misalkan dan seterusnya itu. Lalu penggunaan kendaraan ramah lingkungan berbasis katakanlah listrik atau mungkin ada jalur sepeda khusus. Nah, ini menjadi salah satu indikator terkait dengan kota itu sebagai kota berkelanjutan. Penggunaan listrik berbasis tenaga surya, lalu pengaplikasian bangunan yang hijau atau green building, produksi makanan ramah lingkungan, atau mungkin selain ramah lingkungan juga dari produk-produk yang ada itu bisa diolah kembali menjadi bagian dari pelestari lingkungan, dijadikan sebagai kompos misalkan. Nah, ini salah satu contoh untuk mewujudkan kota itu sebagai kota berkelanjutan. Lalu penyediaan fasilitas publik yang mudah diakses. Fasilitas publik ini banyak ya, mulai dari pendidikan, kesehatan, ruang publik misalkan, atau transportasi publik. Ini salah satu bagian dari fasilitas publik. Memiliki sistem konservasi air cerdas, yaitu sistem yang memang ada airnya di situ yang bisa mengolah air dengan baik ya. Keberadaan ruang terbuka hijau, lalu RTH ini atau ruang terbuka hijau atau mungkin public space ya, public spare, pengelolaan sampah dan limbah dengan maksimal secara berkelanjutan. Lalu juga di situ ada pilar kota berkelanjutan itu apa? Pilar kota berkelanjutan itu salah satunya adalah semua penduduk kota dapat layanan akses ya, mendapatkan pelayanan yang setara di situ. Transportasi publik yang dinilai aman, nyaman, dan murah, serta merupakan alternatif alternatif dari kendaraan pribadi. Jadi ketika saya mau pergi ke tempat A, B, C itu tidak perlu lagi menggunakan kendaraan pribadi, tapi dengan public transport. Lalu bagi pejalan kaki dan pesepeda itu juga aman karena mempunyai trek sendiri, mempunyai jalur sendiri. Warga dapat mengakses dan menikmati yang namanya ruang terbuka hijau atau ruang publik di situ. Penggunaan energi baru juga sangat memungkinkan ya bagi bagi apa namanya urban city, terutama bagi city kota-kota yang berkelanjutan ya, sustainable city. Lalu sampah dinilai sebagai sumber daya dan didaur ulang itu bisa dilakukan, akses perumahan lebih terjangkau, hubungan antar komunitas lebih kuat. Nah, ini menjadi bagian dari penguat dari akses publik tadi. Contoh kota berkelanjutan di dunia itu seperti beberapa kota di sini. Copenhagen misalkan di Denmark itu salah satu kota yang menargetkan untuk menjadi ibu kota pertama di dunia yang bebas emisi karbon. Lalu saat ini kurang dari 2% sampah itu dikelola dengan baik dan sisanya 2% ini kurang dari 2% itu ditempatkan di TPA. Nah, di Copenhagen ini ada namanya penggunaan listrik melalui bahan bakar sampah. Singapura contohnya itu juga salah satu bagian dari kota yang menurut saya juga kota yang berkelanjutan karena di situ dia sampah juga didaur ulang dijadikan sebagai energi panas untuk listrik ya. Nah, ini Vancouver di Kanada juga salah satu kota yang memang mengarah kepada sustainable city. 50% warga di Vancouver itu menggunakan kakinya untuk bermobilitas ya dan sepeda atau transportasi umum. Singapura itu juga salah satu kota dengan memiliki water recycle system yang sangat bagus.
public transport yang terintegrasi, lalu di situ juga pengolahan sampah yang sangat luar biasa. Jadi sampah yang ada di Singapura itu dijadikan sebagai energi panas untuk menggerakkan turbin listrik ya. Ini yang menjadikan kenapa Singapura walaupun miskin sumber daya alam, tapi dia mempunyai listrik yang jarang mati lampu. Nah, sedangkan kita yang mempunyai sumber daya alam, tapi terkadang juga masih mengalami yang namanya mati lampu. Nah, ini bagaimana sih konsep sustainable city di Indonesia itu? Di Indonesia sendiri sudah ada gerakan menuju 100 kota ya, 100 smart city. Jadi 100 kota pintar. Ini pemerintah ya, canangan dari Kominfo, dari pemerintah itu sudah mengarah ke situ pada saat ini. Lalu ada beberapa hambatan yang perlu diketahui ketika mewujudkan kota berkelanjutan. Yang pertama adalah baru Jakarta sampai dengan saat ini yang masuk kategori 100 besar kota berkelanjutan dengan menempati urutan ke-95. Ini pun tidak setiap tahun, jadi setiap tahunnya pasti berganti. Lalu masih ada hambatan salah satunya ketergantungan terhadap energi fosil. Lalu kebijakan pemerintah yang tidak mendukung praktik bisnis berkelanjutan. Prioritas sektor ekonomi dan bisnis melampaui keberlanjutan aspek sosial dan lingkungan. Kemiskinan dan pengangguran kaum muda itu juga masih sangat tinggi. Konsumsi energi yang tak berkelanjutan itu juga sangat banyak sekali karena masih menggunakan energi fosil tadi. Kegagapan pemerintah dalam mengikuti teknologi. Nah, ini yang paling penting. Sebenarnya bukan hanya pemerintah, tapi masyarakat pun juga sama. Kita sebagai masyarakat masih mempunyai dalam tanda kutip kegagapan dalam mengikuti peran teknologi di era sekarang ini. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.